pada saat ini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip liturgi. Yang pertama adalah liturgi adalah puncak aktivitas gereja. Dikatakan sebagai puncak aktivitas gereja karena liturgi berperan secara aktif dalam peribadatan gereja, yang dimana liturgi menempatkan dirinya dalam suatu fungsi untuk mengatur agar peribadatan dan ritual gereja itu dapat memaknai gereja sebagai tubuh Kristus. Di sini dapat diartikan liturgi ini berperan secara aktif karena liturgi yang mengatur susunan acara dari peribadatan atau ritual tersebut, yang dimana liturgi ini mengatur tempat-tempat seperti tempatnya doa pengakuan dosa dan tempatnya berkat, tempatnya tabisan, tempatnya pemberitaan firman. Liturgi ini mengatur agar supaya peribadatan itu dapat dimaknai dan peribadatan itu dapat menjadi bermakna bagi jemaat. Selanjutnya ialah menempatkan pelayanan firman sebagai suatu yang utama dalam unsur liturgi. Pelayanan firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting karena dengan firman manusia dapat menjadi dekat dengan Kristus, yang dimana Kristus hadir melalui firman-Nya dan dalam perkataan dari firman itu dapat menjadi perkataan yang hidup. Waktu lalu kita telah mempelajari tentang sejarah perkembangan liturgi, yang dimana liturgi itu berkembang secara terus-menerus. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah dari liturgi itu sendiri, yakni pelayanan firman Tuhan. Di sini dalam prinsip liturgi pun sama. Pelayanan firman Tuhan itu menjadi unsur atau prinsip yang paling penting di dalam liturgi itu sendiri. Selanjutnya ialah memiliki pemimpin dan anggota yang terlibat dalam liturgi. Untuk memberitakan firman, yang pasti ada pemimpin ibadah yang bertugas untuk memberitakan firman dan jemaat yang akan mendengar firman tersebut. Keduanya berpartisipasi secara aktif dalam peran yang berbeda, saling memberi berkat antara satu sama lain. Nah, di sini seperti pemimpin ibadah itu seperti pendeta atau yang memberitakan firman, dan juga liturgos atau yang memimpin puji-pujian, yang memimpin doa, dan tentunya jemaat itu sendiri. Di sini ada keduanya berpartisipasi secara aktif dalam peran yang berbeda, yang saling memberi berkat antara satu sama lain. Jika kita menyampaikan firman terus tidak ada jemaat, siapakah yang akan mendengarkan penyampaian firman kita, atau siapakah yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan? Yang pasti di sini jemaat berperan untuk dapat mengambil bagian dalam liturgi. Juga di sini saling memberi berkat antara satu sama lain. Seperti contoh dalam peribadatan gemim itu, pendeta mengatakan Tuhan menyertai saudara-saudara, dan jemaat meresponnya dengan dan menyertai saudara juga. Nah, di situ secara tidak langsung pemimpin ibadah dan jemaat saling memberi berkat antara satu sama lain. Selanjutnya adalah berekspresi dan mempunyai stabilitas untuk menyelidiki. Berekspresi seperti menyanyikan lagu dan berdoa dapat menumbuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian jemaat dapat menyelidiki firman, dan dengan itu jemaat dapat dengan mudah mengerti akan firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini stabilitas adalah kemantapan untuk menyelidiki. Kemantapan ini diperlukan agar supaya jemaat tidak menerima secara mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pemimpin ibadah tersebut. Tidak minta-minta jika ada pemimpin ibadah yang mempunyai ajaran sesat dan memberikan langsung
langsung kepada jemaat, dan jemaatnya tidak menyelidiki atau tidak memiliki kemantapan untuk menyelidiki firman itu. Jadi jemaat itu hanya menerima secara mentah-mentah, dan apa yang mereka terima itu adalah sesuatu yang keliru. Jadi jika jemaat telah memiliki stabilitas atau kemantapan untuk menerima dan menyelidiki firman itu, maka jemaat itu dapat mempunyai sesuatu yang berharga, dan sesuatu yang berharga itu seperti firman yang hidup itu dapat menjadi pedoman atau dasar yang akan memberikan jemaat panutan untuk melewati atau melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Berekspresi atau menyanyikan lagu dan berdoa di sini ialah Tuhan kita itu senang dipuji dan disembah. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita dapat mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Jika kita sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketika Tuhan berbicara dengan kita, Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita, kita dapat menerimanya. Kita dapat menerima itu dan melakukan perkataan Tuhan itu di dalam kehidupan dan tindakan kita sehari-hari. Demikian hasil presentasi saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.